Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denir Van Waladat, NIM 19051204075 dari Teknik Informatika 2019B. Di sini saya akan menjelaskan tentang routing statik. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dari routing statik. Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Tujuan dari routing statik adalah mengetahui cara kerja routing statik, mensimulasikan routing statik dengan Cisco Packet Tracer. Dan ciri-ciri dari routing statik adalah jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan, pengisian tabel dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Lanjut, langsung kita ke simulasinya ya, dengan Cisco Packet Tracer. Oke, di sini saya sudah membuat simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer dan sudah saya konfigurasi. Untuk konfigurasinya kita membutuhkan 3 buah PC, 3 buah router dan 2 buah server. Ya, karena kita mensimulasikan tentang routing, makanya kita membutuhkan sebuah router. Ya, di sini untuk kliennya kita menggunakan PC ya. Untuk PC konfigurasinya untuk IP-nya yaitu 192.168.1.1. Subnet masknya menggunakan 255.255.255.192. Sedangkan default gateway-nya 192.168.1 dan 1.62. Untuk DNS-nya menggunakan 33.33.33.1. Nah, ini untuk PC1 ya. Sedangkan untuk PC2 kita konfigurasi untuk IP-nya 192.168.1.65. Subnet masknya tetap, default gateway-nya berubah yaitu 192.168.1.126. Kenapa berubah? Karena PC1 dengan PC2 tidak satu jaringan, berbeda jaringan dihubungkan menggunakan router, makanya dia mempunyai default gateway yang beda. Ya, untuk PC3 sendiri mempunyai IP 192.168.1.253, subnet masknya 255.255.255.128, default gateway-nya 192.168.1.254. Ya, ini default gateway-nya juga berbeda karena dia berbeda jaringan dari PC1 dan PC2. Sedangkan untuk routernya, ya, di sini untuk menghubungkan PC1 dan PC2 menggunakan fast Ethernet atau biasa disebut UDP. Ya, ini untuk PC1 kita masukkan IP gateway-nya di IP address dan subnet masknya. Untuk fast Ethernet 1.0 untuk yang nyambung di PC2 kita menggunakan IP gateway PC2 dan subnet masknya. Jangan lupa portnya dinyalakan karena kalau tidak dinyalakan tidak akan tersambung. Nah, untuk menghubungkan antara router 1 dengan router 2 kita menggunakan port serial. Ya, untuk IP-nya yaitu 12.12.12.1. Port statusnya dinyalakan. Untuk serial 3 menggunakan IP 13. Ya, digunakan untuk menghubungkan dengan router 3. Nah, karena di sini kita belajar routing, maka kita harus mengkonfigurasi routingnya di sini. Karena kita menggunakan routing statik, makanya kita harus konfigurasi secara statik. Ya, di sini network address ini sudah saya inputkan static route-nya. Caranya ya tinggal kita input di ini network, ini subnet mask, dan ini gateway atau next hop. Tinggal kita add. Ya, ini sudah saya inputkan 3 di router 1. Ya, ini untuk menghubungkan
ini untuk jalur ke PC3 menggunakan IP 12. 12 adalah IP dari router 1 ke router 2. Sedangkan 33.33 ini untuk menghubungkan dengan server 1 menggunakan jalur lewat serial 3 langsung menuju ke router 3. Untuk 43.43.43.0 ini untuk menghubungkan dengan server 2 karena server 2 mempunyai IP 43.43.43.1 melalui jalur 13.13 ya, ini jalurnya 13.13.13. Ya, sedangkan di router 2 karena cuman memiliki satu PC, jadi ini hanya satu, yaitu 192.168.1.254 sesuai dengan IP gateway dari PC3. Subnet masknya juga sama dengan PC3. Serial 2 ini untuk menghubungkan dengan router 1 yaitu dengan IP 12.12.12.2. Subnet masknya 255.255.255.0. Untuk serial 3-nya untuk menghubungkan dengan router 3 yaitu dengan IP 23.23.23.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Ya, setiap mengkonfigurasi dari setiap port, jangan lupa untuk menyalakan portnya. Selanjutnya kita routing statiknya ya. Ini 192.168.1.0 melalui via IP 12.12.12.1. Ya, ini adalah network ID dari PC1 dan PC2 melalui IP dari router 1 yaitu IP-nya 12.12.12.12.1 ya. Kenapa dikasih static route ini? Supaya PC3 bisa terhubung dengan PC1 dan PC2. Ya, untuk 33.33.33.0/24 ini melalui 23.23.23.3 yaitu untuk menghubungkan PC3 dengan server 1, router 2 dengan server 1 melalui router 3. Ini untuk IP 43 ini untuk menghubungkan dengan server 2. Selanjutnya di router 3. Router 3 ya. Ini IP-nya 13.13.13.3 supaya untuk menghubungkan dengan router 1. Karena router 1 mempunyai IP 13.13.13.1, maka IP dari router 3 menggunakan titik 3. Untuk serial 3-nya supaya terhubung dengan router 2 yaitu 23.23.23.3. Fase Ethernet 0 supaya terhubung dengan server 1. 33.33.33.3 adalah IP gateway dari server 1. Subnet masknya juga disamakan. Sedangkan untuk server 2 yaitu 43.43.43.3 dan subnet mask juga yang sama. Untuk routing statiknya yaitu dia hanya butuh menghubungkan untuk supaya terhubung dengan router 1 dan router 2 dan supaya terhubung dengan PC1 dan PC1, PC2 dan PC3 yaitu dengan menambahkan static route 192.168.1.0/25 via 13.13.13.1 supaya terhubung dengan PC1 dan PC2 melalui router 1 dan menambahkan static route 192.168.1.128 yaitu network ID dari PC3 melalui IP 23.23.23.1 yaitu IP dari router 2. Ya, jadi supaya dia bisa mengirim data ke PC3 dia harus di static route dulu untuk semua routernya, itu wajib.
Hanya kita cek dari server ya. Server 1 hanya ya, ini dia mempunyai IP address 33.33.33.1, subnet masknya 255.255.255.0 dengan default gateway 33.33.33.3. Ya. Sedangkan server 2 menggunakan IP 43.43.43.1, subnet masknya 255.255.255.0, default gateway-nya 43.43.43.3. Setelah semua dikonfigurasi dengan baik dan benar, kita harus mencoba untuk mengetes apakah routing yang kita lakukan sudah benar atau belum. Ya, untuk mengetesnya kita ubah ke mode simulasi dulu. Setelah diubah ke mode simulasi, kita edit filternya. Ini centangnya hanya di ICMP aja. Setelah itu kita coba menggunakan simple PDU, yaitu pertama kita coba dari yang satu jaringan router, yaitu dari PC1 ke PC2. Kita next ya, paket akan dikirimkan ke router, dari router akan dikirimkan ke PC2, PC2 akan dikembalikan ke router, kemudian dari router dikembalikan ke PC1. Dan ini sukses ya, ini sukses. Kita delete dulu. Selanjutnya kita simple PDU dari PC1 ke PC3. Paket dikirimkan ke router 1, dari router 1 menuju router 2. Ini gagal. Kita coba ulang ya. Ya. Dari PC3 dikembalikan ke router. Router 1 kembalikan ke dari router 1 kembalikan ke PC1. Simulasinya berhasil. Ya, kenapa tadi kok bisa gagal? Karena di sini kita menggunakan software ya, tidak secara langsung, dan ada kemungkinan gagal di salah satu kendalanya biasanya di softwarenya. Ada kayak file-nya dari software bawaan. Terkadang meskipun konfigurasi sudah benar, terkadang tetap terjadi gagal. Ya, karena tadi mungkin solusinya bisa dicoba ulang. Kalau masih gagal berarti konfigurasinya yang salah. Kalau konfigurasinya yang benar, sudah benar, dicoba ulang pasti akan berhasil. Lanjut kita mengirimkan simple PDU dari PC1 ke server 1. Dikirimkan ke router 1. Dikirimkan ke router 3. Ya. Ini juga gagal ya. Kita coba ulang. Dikirimkan ke router 1. Dikirimkan ke router 3. Dikirimkan ke server 1. Paket dikembalikan ke router 3. Dikembalikan ke router 1. Dan dikembalikan ke PC1. Paket telah berhasil. Ya, itu tadi
karena di sini kita menggunakan software membantu, ada kemungkinan terjadi kegagalan. Tapi kalau konfigurasinya sudah benar, dicoba ulang pasti akan berhasil. Kita coba lagi dari PC1 ke server 2. Oke, dikirimkan. Ya, seperti tadi. Memang terkadang terjadi seperti itu. Saya coba ulang. Oh, ini yang ke server 1. Kita delete dulu. Kita coba di PC1 ke server 2. Kirimkan ke router 1 dikirim melalui router 3, dikirim ke server 2, paket dikembalikan ke router 3, dikembalikan ke router 1, dikembalikan ke PC1. Berhasil. Kita cek lagi apa sebenarnya. Selanjutnya kita coba dari PC3. Dari PC3 ke PC1. Paket dikirimkan ke PC1. Jika berhasil akan dikembalikan melalui jalur yang sudah ditentukan, dan paket akan dikembalikan ke PC yang ngirim tadi. Setelah berhasil kita delete. Coba kita dari PC3 ke PC2. Maaf, kirimkan ke PC2. Dari PC2 pasti akan dikembalikan jika memang konfigurasi sudah benar, dan pasti akan berhasil. Jika dari PC3 sudah bisa ke PC1 dan PC2, kita coba ke server 1 dan kita akan lihat. Dikirimkan ke router 2, dikirimkan ke router 3, dari router 3 dikirimkan ke server 1, server 1 dikembalikan ke router 3, router 3 dikembalikan ke router 2, router 2 dikembalikan ke PC3. Berhasil. Kita coba ke server 2. Dan berhasil. Karena dari PC sudah coba, kita coba server yang mengirimkan paket dari server 1 ke server 2. Paket dikirimkan ke router 3, dikirimkan ke server 2, dari server 2 dikembalikan lagi ke server 1. Dari server 1 ke PC1, kirimkan ke router 3 melalui router 1, dikirimkan ke PC1, dikembalikan lagi
dikembalikan lagi ke router 3, dikembalikan ke server 1, dan sukses. Dari PC1 dari server 1 ke PC2, kirimkan ke router 3, ke router 1, PC2, kembalikan lagi ke router 3, dan successful. Untuk yang terakhir kita coba dari server 1 ke PC3, kirimkan ke router 2, PC3, dikembalikan, kembali lagi ke router 3, dikembalikan ke server 1, dan berhasil. Selanjutnya coba kita tracer. Kita tracer. Kita tracer PC2 65. Oh maaf, ini kita kembalikan dulu ke mode real time, baru kita lihat tracer. Kita coba ulang, tracer komplit. Dari PC1 kita coba tracer ke PC3. PC3 memiliki IP 192.168.1.253, komplit. Coba kita tracer ke server 1 33.33.33.1, komplit. Kita coba ke server 2, komplit. Ya, dari PC1 berarti berhasil mencoba dengan tracer. Kita coba dari PC3 mentracer 168.1.1, mentracer PC1, berhasil. Mentracer PC2, berhasil. Mentracer server 1, berhasil. Mentracer PC2 server 2, maaf, berhasil juga. Coba dari server 2 mentracer PC1, berhasil. Mentracer PC2, berhasil juga. Mentracer PC3, berhasil. Mentracer server 2, berhasil juga. Jika sudah berhasil semua, dipastikan konfigurasi ini sudah benar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.